Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Rahmanisa Gemakurani dengan NIM 2019121125. Saya Amalia Husna dengan NIM 2019 1211031. Dan saya Silka Gurba dengan NIM 2019 1211 035. Kami akan mempresentasikan mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2. Hari ini kami akan membahas chapter 17 yang berisi tentang investment. Jadi yang akan kami bahas hari ini itu yang pertama ada debt investment, ada classification and measurement, dan ada a closer look at debt investment. Yang kedua ada equity investment, yaitu yang pertama akan membahas tentang holdings of less than 20%, holdings between 20% and 30%, holdings of more than 50%, dan summary of reporting treatment of investment. Yang ketiga akan membahas tentang other reporting issue. Yang pertama ada impairment of value, yang kedua ada resizing adjustments, yang ketiga ada transfers between categories. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang debt investment. Jadi debt investment itu sendiri aset-aset keuangan termasuk investasi hutang dan investasi ekuitas. Dua kriteria ini digunakan untuk dan diukur. Dengan cara yang pertama itu bagaimana model bisnis perusahaan dalam mengelola aset keuangannya. Nah, di situ tuh apakah model bisnis perusahaan memegang aset keuangan untuk mengumpulkan arus kas kontraktual daripada menjual instrumen sebelum jatuh tempo kontrak untuk merealisasikan perubahan nilai wajarnya. Nah, yang kedua itu maksudnya apa karakteristik arus kas kontraktual dari investasi keuangan. Begini artinya itu apakah persyaratan kontraktual dari aset keuangan menimbulkan arus kas pada tanggal tertentu yang hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga atas jumlah pokok terutang. Aset keuangan atau aset finansial itu ada kas, ada investasi ekuitas di perusahaan lain, misalnya seperti saham biasa atau saham preference. Saham biasa itu biasa dikenal dengan saham ordinary. Terus yang ketiga itu adanya kontrak untuk menerima kas dari pihak lain, pinjaman yang diberikan, piutang, dan obligasi. IASB mengatur bahwa perusahaan mengklasifikasikan aset keuangan menjadi dua kategori pengukuran. Yang pertama itu ada pengukuran lewat cost dan ada pengukuran lewat fair value, tergantung dari kondisi masing-masing. Nah, basis pengukuran dalam debt investment ini menurut IFRS menetapkan perusahaan mengukur aset finansial berdasarkan dua kriteria. Yang pertama itu dalam model perusahaan pengelolaan aset keuangannya dan bagaimana karakteristik kontraktual cash flow dari aset keuangan atau aset finansial. Hanya investasi dalam utang seperti piutang, pinjaman yang diberikan, dan investasi obligasi yang memenuhi dua kriteria tersebut di atas dan dicatat berdasarkan kos yang diamorkan. Investasi dalam utang lainnya dicatat dan dilaporkan sebesar fair value. Nah, di sini tuh investasi dalam ekuitas tuh biasanya dicatat berdasarkan fair value. Di sini tuh tabel tentang bagaimana cara kita melakukan pencatatan. Kalau debt itu biasanya dengan dua cara, yaitu amortisasi
cost dan bisa dengan juga fair value. Kalau equity itu biasanya menggunakan metode fair value. Nah, di sini ada definitionnya. Amortisasi cost itu investasi hutang yang memenuhi kedua kriteria tersebut diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Biaya perolehan diamortisasi yang diamortisasikan adalah jumlah pengakuan awal investasi hutang dikurangi pembayaran kembali ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif dan itu. Nah, kan Mitsubishi Jepang membeli investasi obligasi yang ingin disimpan hingga jatuh tempo. Maka model bisnisnya untuk investasi Mitsubishi ini adalah dengan mengumpulkan bunga dan pokok sampai dengan tanggal jatuh temponya. Tanggal pembayaran bunga dan pokok obligasi tertera pada obligasi tersebut. Kalau fair value ini investasi hutang yang tidak memenuhi salah satu atau kedua kriteria ini diukur dan dilaporkan pada nilai wajar. Nilai wajar itu jumlah di mana suatu aset dapat dipertukarkan antara pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dalam suatu transaksi yang wajar. Jadi misalkan tuh Mitsubishi yang tadi itu membeli obligasi sebagai bagian dari strategi perdagangan untuk berspekulasi tentang perubahan suku bunganya. Nah, kalau equity investment ini, investasi ekuitas umumnya dicatat dan dilaporkan sebesar nilai wajar atau fair value yang tadi. Investasi ekuitas tidak memiliki tanggal jatuh tempo dan tidak memiliki jadwal pembayaran bunga dan pokok yang tetap. Sebagai hasilnya, pelaporan investasi ekuitas ini pada nilai wajar dianggap lebih relevan daripada melaporkan investasi tersebut pada harga perolehan. Nah, di sini ada contoh untuk debt investment metode amortisasi cost. Untuk mengilustrasikan akuntansi untuk investasi utang pada biaya diamortisasi, asumsikan bahwa Robinson SA membeli 100.000 euro dari 8% obligasi Evermaster pada tanggal 1 Januari 2019 dengan diskon. Dia tuh membayar obligasi tersebut jatuh temponya pada 1 Januari 2024 dan menghasilkan 10% obligasi tersebut. Bunga dibayarkan setiap 1 Juli dan 1 Januari. Robinson mencatat investasi sebagai berikut. Jadi dia itu dapat cash receive itu didapat dari 100.000 euro dikali 8% dan dibagi 6/12. 6/12 itu dimaksud dari 6 bulan per 12 bulan atau masa 1 tahun. Dan dapat interest revenue-nya itu dari yang sudah didiskon 92.278 dikali bunga 10% dikali 6/12. Nanti dapat bond diskon amortisasinya itu dari interest revenue dikurang cash receive-nya itu. Nah, dan carrying amount of bonds-nya itu didapat dari carrying amount of bond sebelumnya ditambah bond diskon amortisasinya. Jadi itu misalkan di tanggal 1 Januari 2019 itu dia mempunyai carrying amount of bonds-nya itu sebesar 92.278. Ini ditambah dengan 614. Maka yang didapat itu akan ditaruh di carrying amount of bonds.
Dan 4.614 dikurang 4.000 itu dia dapat sebesar 614 ditaruh di bond diskon amortisasinya. Begitu pula seterusnya. Nah, Robinson mencatat penerimaan pembayaran bunga tengah tahun pertama pada 1 Juli 2019. Jadi pada tanggal 1 Juli 2019 itu dia mencatat cash di debit sebesar 4.000 dan debt investment di debit sebesar 614. Interest revenue di kredit sebesar 4.614. Dan karena Robinson menggunakan basis tahun kalender, ia memperoleh bunga dan mengamortisasikan diskonto pada tanggal 31 Desember 2019 sebagai berikut. Interest receivable-nya itu sebesar 4.000 di debit dan debt investment-nya itu sebesar 645 di debit dan interest revenue-nya 4.645. Robinson melaporkan investasinya pada obligasi Evermaster pada laporan keuangan 31 Desember 2019 seperti yang ditunjukkan pada di bawah ini. Reporting of bond investment at amortisasi cost. Jadi SOFK-nya itu debt investment sebesar 93.537, current assetnya itu termasuk interest receivable sebesar 4.000 dan interest revenue-nya itu 4.614 ditambah 4.645, jadi sebesar 9.259. Terkadang perusahaan menjual investasi obligasi sebelum jatuh tempo. Misalnya, Robinson dapat menjual sekuritas sebagai bagian dari perubahan strategi investasinya untuk beralih dari investasi utang 5 tahun, seperti obligasi Evermaster untuk berinvestasi dalam obligasi jangka pendek. Strategi seperti itu akan memungkinkan obligasi untuk di-reprice lebih sering dalam menanggapi perubahan suku bunga. Mari kita asumsikan bahwa perusahaan Robinson menjual investasinya di obligasi Evermaster pada tanggal 1 November 2021 dengan harga 99,3/4 plus bunga yang masih harus dibayar. Amoratu hingga 1 November 2021 adalah 522 euro. 522 euro ini didapat dari 46 dikali 783 euro. Robinson mencatat amortisasi diskon ini sebagai berikut. Ini jurnal untuk amortisasinya pada 1 November 2021. Di debit ada debt investment sebesar 522 dan di kreditnya ada interest revenue sebesar 522. Untuk selanjutnya kita harus nyari gain on sale of bonds-nya dulu. Yang pertama ada selling price of bond, itu exclusive of accrued interest sebesar 99.750 euro. Lalu dikurang dengan book value dari bonds pada 1 November 2021. Amortisasinya itu ada sebesar 95.671 euro. Lalu ditambah dengan diskon amortisasi periode waktu 1 Juli 2021 sampai November 1 2021. Itu sebesar 522 euro. Lalu ditambah sehingga hasilnya itu ada 193 euro. Gains on sale of bonds-nya itu berarti 99.750 dikurang dengan 96.193. Hasilnya itu ada 3.557 euro. Untuk mencatat jurnalnya itu pada November 1 2021, yang pertama cash-nya itu di debit
sebesar 102.417. Itu dari 99.750 euro ditambah dengan 2.667 euro. Lalu interest revenue-nya dikredit sebesar 2.667 yang didapat dari 4/6 dikali dengan 4.000 euro. Lalu debt investment dikredit sebesar 96.193 dan gain on sale of investment-nya itu dikredit sebesar 3.557. Terus selanjutnya ada debt investment held for collection and selling atau HFS. Ini ada contoh soalnya. Untuk menggambarkan akuntansi sekuritas HFCS, diasumsikan bahwa Gref klaim membeli $100.000 dengan 10% dan obligasinya selama 5 tahun pada 1 Januari 2019 dengan hutang bunga pada 1 Juli dan 1 Januari. Obligasi tersebut dijual seharga 108.111 yang menghasilkan premi obligasi sebesar 8.111 dan tingkat bunga efektifnya 8%. Ini untuk mencatat pembelian obligasinya pada 1 Januari 2019 dicatat sesuai dengan harga jualnya. Debt investment di debit sebesar 108.11 dan cashnya di kredit sebesar 108.111. Untuk jurnal untuk mencatat bunganya itu kita bikin schedule untuk interestnya dulu. Yang pertama ada cash receive. Nah itu tuh didapat dari $100.000 dikali dengan 10% dan dikali dengan 612. Untuk interest revenue-nya itu 108.100 itu dikali dengan 8% sama dikali lagi dengan 612. Untuk bond premium amortisasinya berarti 5.000 dikurang 4.324. Jadi untuk carrying amount pada tahun 2019 itu sebesar 107.435. Itu dari 108.111 dikurang dengan dikurang dengan 676. Jurnalnya itu cash sebesar 5.000 di debit, debt investment di kredit sebesar 676, terus interest revenue-nya di kredit sebesar 4.324. Untuk yang 2020 cara hitungnya itu sama. Jadi kita tinggal ngeliat di schedule-nya aja. Jurnalnya itu ada interest receivable sebesar 5.000 di debit, debt investment sebesar 703 di kredit, sama interest revenue sebesar 429.7 itu di kredit. Next. Hasilnya, Gref melaporkan pendapatan bunga untuk 2019 sebesar 8.621 yang didapat dari 4.324 ditambah dengan 4.297. Untuk menerapkan nilai wajar pada investasi hutang ini, asumsikan bahwa pada akhir tahun nilai wajar obligasi adalah 105.000 dan nilai tercatat investasi tersebut sebesar 106.732.000.
dengan membandingkan nilai wajar ini dengan nilai yang tercatat atau biaya perolehan diamortisasi obligasi pada tanggal 31 Desember 2019, Graf mengakui rugi kepemilikan yang belum direalisasi sebesar 100.732 yang didapat dari 106.732 dikurang dengan 105.000. Ini melaporkan kerugian sebagai pendapatan komprehensif lainnya. Maka jurnalnya itu unrealized holding gain or loss equity di debit sebesar 1.732 dan fair value adjustment-nya itu di kredit sebesar 1.732. Terus ini ada portfolio of securities. Contoh soalnya itu untuk menggambarkan akuntansi portofolio sekuritas, diasumsikan bahwa Web AG memiliki 2 sekuritas utang yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dikumpulkan dan dijual. Ilustrasi berikut mengidentifikasi biaya perolehan, diamortisasi nilai wajar, dan jumlah keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi. Ini ada perhitungannya. Yang pertama itu ada Watson SE 8% bonds, amortisasi kosnya itu sebesar 93.537, fair value-nya itu sebesar 103.600. Lalu unrealized gain or loss-nya itu 10.063 itu dapat dari 103.600 dikurang dengan 93.537. Untuk Anakom grupnya itu bondsnya itu sebesar 10%. Amortisasi kosnya itu 200.000, fair value-nya itu 180.400. Unrealized gain or loss-nya itu minus 19.600 karena fair value-nya itu lebih kecil dari amortisasi cost-nya. Untuk dapat unrealized gain or loss itu berarti 180.400 dikurang dengan 200.000. Untuk totalnya itu total amortisasinya itu ada 293.537 euro dan fair value-nya itu ada 284.000 euro. Untuk unrealized gain or loss-nya ada min 9.537 karena yang Anakom grupnya itu hasilnya min. Untuk fair value adjustment-nya itu berarti di kredit sebesar 9.537 euro. Selanjutnya, nilai wajar portofolio HFCS Web berjumlah 284.000 euro. Keuntungan kotor yang belum direalisasi adalah 10.063 euro dan kerugian kotor yang belum direalisasi sebesar 19.600 euro, mengakibatkan kerugian bersih yang belum direalisasi sebesar 9.537 euro. Artinya nilai wajar sekuritas HFCS lebih rendah 9.537 euro dari biaya perolehan diamortisasi. Web membuat jurnal penyesuaian ke penyisihan penilaian untuk mencatat penurunan dari nilai dan mencatat kerugian sebagai berikut. Waktu Desember 31 2019, jurnalnya itu unrealized holding gain or loss equity di debit sebesar 9.537. Fair value adjustment di kredit sebesar 9.537. Lalu WM melaporkan kerugian kepemilikan yang belum direalisasi sebesar 9.530 euro sebagai pendapatan komprehensif lain dan pengurangan ekuitas. Ingatlah bahwa perusahaan mengecualikan dari laba bersih setiap keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi terkait dengan sekuritas HFCS. Keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi
ekuitas kemudian ditutup dengan akumulasi pendapatan komprehensif lain seperti yang ditujukan pada jurnal berikut. Jurnalnya itu ada accumulated other comprehensive income di debit sebesar 9.537 dan unrealized holding gain or loss equity di kredit sebesar 9.537. Akumulasi pendapatan komprehensif lain dilaporkan sebagai bagian dari ekuitas dalam laporan posisi keuangan. Selanjutnya yang akan dibahas itu ada equity investment. Investasi ekuitas dengan fair value. Investasi sekuritas jangka pendek untuk diperjualbelikan disebut dengan FVTPL atau fair value through portfolio or loss. Pencatatannya itu investasi dicatat berdasarkan fair value. Lalu mencatat laba rugi yang belum direalisasi di laba. Investasi sekuritas yang tidak segera dijual itu disebut dengan AFS atau available of sale. Untuk pencatatannya itu ada investasi dicatat sebagai fair value dan mencatat laba rugi yang belum direalisasi dan dilaporkan sebagai laba komprehensif lainnya. Terus ada holding of less than 20%. Itu saat investor atau perusahaan memiliki kurang dari 20% kepemilikan. Hal ini mengindikasikan perusahaan yang hanya memiliki sedikit pengaruh atau bahkan tidak memiliki pengaruh sama sekali. Dalam IFRS, preasumsi yang digunakan bahwa investasi yang dilakukan oleh perusahaan pada saham yang kurang dari 20%, maka diasumsikan perusahaan tersebut menahan saham dengan tujuan untuk memperoleh laba dari perubahan harga saham. Sama seperti debt investment, perusahaan mencatat equity investment sebagai sebesar fair value dan selisih antara nilai perolehan dengan fair value diakui sebagai gain or loss bagian dari other income and expense. Bagaimanapun ada bagian dari equity investment yang ditujukan untuk tujuan selain trading. Sebagai contoh, perusahaan memiliki equity investment di perusahaan lain dengan tujuan untuk memastikan suplai bahan baku. IFRS mengizinkan perusahaan untuk mengklasifikasikan sebagai equity investment non-trading. Non-trading investment dicatat pada fair value di dalam statement of financial position. Dengan unrealized gain or loss, yaitu dilaporkan sebagai bagian dari other comprehensive income. Selanjutnya ada holdings between 20% and 50%, yaitu ketika perusahaan investor memiliki kepemilikan saham di perusahaan investi sebesar 20% sampai 50%. Maka investor itu disebut memiliki pengaruh signifikan atau significant influence. Pengaruh signifikan yang dimaksud adalah perusahaan investor dapat ikut dalam proses pembuatan kebijakan, representasi di dewan direksi, dan sebagainya. Untuk menghitung holding between 20% sampai 50% itu menggunakan equity method. Perusahaan akan mencatat investasi sebesar harga perolehan atau original cost dan menyesuaikan jumlah setiap periode untuk perubahan aset bersih investi. Jadi equity method itu mengakui pendapatan akan meningkatkan aset bersih investi dan kerugian atau dividen akan menurunkan aset bersih investi. Ini ada contoh soal perbandingan equity method dengan fair value. Jadi Maxi Company membeli 20% kepemilikan di Mini Company. Yang pertama, untuk fair value diasumsikan bahwa Maxi tidak memiliki kemampuan untuk
memiliki pengaruh signifikan dan mengklasifikasikan investasi tersebut sebagai perdagangan. Lalu yang kedua ada equity method yang diasumsikan bahwa bunga 20% tersebut mengizinkan Maksi untuk menjalankan pengaruh signifikan. Ini untuk pencatatannya, jadi pada 2 Januari 2019, Maksi Company itu mengakuisisi 48.000 saham dengan harga $10 per sahamnya. Untuk fair value, jurnal itu ada equity investment sebesar 480.000 di debit dan cashnya itu di kredit sebesar 480.000. Itu didapat dari 48.000 dikali dengan $10. Untuk equity methodnya, jurnalnya itu equity investment sebesar 480.000 di debit dan cashnya itu di kredit sebesar 480.000. Itu sama juga didapatnya dari 48.000 dikali dengan $10. Terus pada tahun 2019, Mini Company melaporkan laba bersih sebesar $200.000. Saham Maksi Company kan memiliki kepemilikan sebesar 20%. Untuk fair value, kalau misalnya Anda laba bersih itu nggak dicatat. Kalau misalnya equity method dicatat dan jurnalnya itu ada equity investment sebesar 40.000 di debit, itu didapat dari $200.000 dikali dengan 20%. Lalu ada investment income di kredit sebesar $40.000. Selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2019, perusahaan Mini 48.000 saham memiliki nilai wajar sebesar 12.000 per sahamnya atau $576.000. Untuk fair value, kalau misalkan ada perubahan nilai wajar itu bakal dicatat. Kalau misalkan equity method itu nggak dicatat. Jadi untuk fair value, jurnalnya itu ada fair value adjustment unrealized holding gain sebesar 96.000, itu didapat dari 480.000 dikurang dengan 576. Terus ada unrealized holding gain or loss income itu 96 juga. Kenapa di kredit? Karena pada 31 Desember itu nilai wajarnya itu lebih besar. Jadi perusahaannya rugi. Terus pada 28 Januari 2020, Mini Company mengumumkan dan membayar dividen tunai sebesar $100.000. Maksi Company memiliki 20% sahamnya. Jadi nanti dividen revenue yang diterima itu sebesar $20.000. Itu dapat dari $100.000 dikali dengan 20%. Untuk fair value pencatatannya itu ada cash sebesar 20.000 di debit dan dividen revenue di kredit sebesar 20.000. Terus untuk equity method dicatatnya cash sebesar 20.000 di debit dan equity investment di kredit sebesar 20.000. Untuk tahun 2020 Mini melaporkan kerugian sebesar 50.000. Untuk di fair value, kalau ada kerugian itu nggak dicatat. Kalau misalnya di equity method dicatat dan jurnalnya itu investment loss di debit sebesar 10.000 dan equity investment di kredit sebesar 10.000. Itu didapat dari 50.000 dikali dengan 20%. Terus yang terakhir ada pada tanggal 31 Desember 2020, perusahaan Mini 48.000 saham memiliki nilai wajar sebesar $11 per sahamnya atau $528.000. Ini sama kayak yang tadi tanggal 31 Desember 2019. Jadi pencatatannya itu ada fair value adjustment sebesar 48.000, itu didapat dari $480.000 ditambah dengan $96.000
dikurang dengan $528.000. Terus ada unrealized holding gain or loss di kredit sebesar 48.000. Selanjutnya ada investee losses exceed carrying amount. Jika bagian investor atas kerugian investee melebihi nilai tercatat investasi, maka investor harus menghentikan penerapan metode ekuitas dan tidak mengakui kerugian tambahan. Namun jika potensi kerugian investor tidak terbatas pada jumlah investasi awalnya, atau jika hasil yang akan segera terjadi untuk operasi yang menguntungkan oleh investee tampaknya terjamin, maka investor harus mengakui kerugian tambahan. Kemudian ada holdings of more than 50%. Ketika perusahaan investor memiliki kepemilikan saham di perusahaan investee sebesar 50%, dapat dikatakan bahwa perusahaan investor memiliki kepentingan pengendali atau controlling interest. Perusahaan investor disebut sebagai induk atau parent, dan perusahaan investee sebagai anak perusahaan atau subsidiary. Perusahaan induk umumnya mencatat investasi pada anak perusahaan dengan metode ekuitas, dan laporan keuangan konsolidasi akan disusun dengan memperlakukan perusahaan induk dan anak perusahaan sebagai entitas ekonomi tunggal. Selanjutnya, bahasan yang ketiga, kita akan membahas tentang ada reporting issues. Yang pertama ada impairment of value. Impairment, ini ada contoh soal debt investment measure at amortized cost. Pada tanggal 31 Desember 2018, perusahaan MyHeo memiliki investasi hutang di Bao Group. Dibeli dengan harga minimal 200.000 yen. Investasi tersebut berjangka waktu 4 tahun dengan pembayaran bunga tahunan sebesar 10%. Dibayarkan pada akhir di setiap tahunnya. Namun, Bao mengalami kesulitan keuangan yang signifikan dan mengindikasi bahwa Bao tidak dapat melakukan semua pembayaran sesuai dengan persyaratan kontrak. Di sini ada pada tanggal 31 Desember 2019, kontraktual cash-nya ada sebesar 20.000, expected cash flow-nya 16.000, loss of cash flow-nya sebesar 4.000. Karena ini menggunakan measure at amortized cost, jadi setiap tahunnya sama. Jika ditotal selama 4 tahun, total cash flow-nya itu kalau untuk kontraktual cash flow sebesar 280.000, untuk expected cash flow-nya sebesar 264.000, dan loss of cash flow-nya sebesar 16.000. Kemudian computation of impairment loss. Record investment-nya di kredit sebesar 200.000 dikurang dengan present value 200.000 untuk 4 tahun sebesar 10%. Jadi 200.000 dikali dengan 0,6831, totalnya jadi 136.602. Kemudian present value of 16.000 interest receivable di setiap tahun untuk 4 tahun sebesar 10%, atau totalnya jadi 50.718, itu didapat dari 16.000 dikali dengan 3,16.986. Jadi totalnya itu sebesar 187.320.
Jadi loss on impairment-nya itu sebesar 12.680 didapat dari 200, 200.000 dikurang 187, 320. Jurnalnya pada Desember 31, 2019 di debit loss on impairment sebesar 12.680 dan di kredit ada allowance for impaired debt investment. Untuk recovery of impairment loss, pada situasi ini beberapa atau semua kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dibalik dengan mendebit allowance for impaired debt investment account dan mengkreditkan recovery of impairment loss. Diasumsikan pada 31 Maret 2020, Mayhew menentukan bahwa resiko kredit BAO telah menurun secara signifikan. Maka jurnalnya pada tanggal 31 Maret 2020, jurnalnya dibalik jadi allowance for impairment debt investment yang didebit sebesar 12.680 dan recovery of impairment loss di kredit sebesar 12.680. Jadi impairment debt investment measure at fair value atau HFCS. Contoh soalnya ada perusahaan melaporkan investasi pada nilai wajar dan setiap perubahan nilai wajar dilaporkan dalam comprehensive income yang lain. Diasumsikan bahwa Alexander membeli investasi hutang HFCS pada 1 Juli 2019 seharga 1 juta euro. Investasi hutang memiliki tingkat bunga 7% dan jatuh tempo pada 1 Juli 2024. Pada 31 Desember 2019, nilai wajar investasi telah turun menjadi 960.000 euro karena kenaikan suku bunga pasar. Jadi jurnalnya pada tanggal 1 Juli 2019 mencatat pembelian investasi hutang sebesar 1 juta. Jadi di debt investment 1 juta dan cash di kredit sebesar 1 juta juga. Terus pada tanggal 31 Desember 2019 mencatat pendapatan bunga atas investasi hutang. Jurnalnya itu di cash ada sebesar 35.000 dan di debit interest revenue sebesar 35.000. Itu didapat dari pembelian investasi hutang sebesar 1 juta euro dikali dengan bunganya 7% dibagi dengan 2 sebesar, jadi totalnya 35.000 euro. Lalu pada tanggal 31 Desember 2019 mencatat penurunan nilai wajar investasi hutang. Di debit ada unrealized holding gain or loss equity sebesar 40.000 dan di debit ada di kredit ada fair value adjustment sebesar 40.000. Itu didapat dari pembelian hutang tadi 1 juta dan dikurang nilai wajar investasi yang telah turun menjadi 960.000 euro. Jadi totalnya 40.000 euro. Kemudian jurnal yang terakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menutup keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan di equity. Jadi jurnalnya itu di debit ada accumulated other comprehensive income sebesar 40.000 dan di kredit ada unrealized holding gain or loss equity sebesar 40.000 juga. Kemudian statement of financial position-nya di aset itu ada debt investment sebesar 960.000 didapat dari 1 juta dikurang 40.000 euro. Kemudian equity-nya ada accumulated other and comprehensive income itu rugi sebesar 40.000 dan income statement interest revenue sebesar 35.000 euro. Penurunan nilai wajar sebesar 40.000 euro disebabkan oleh yang pertama itu perubahan 10.000 euro karena perubahan suku bunga pasar. Yang kedua penurunan 30.000 euro karena resiko kredit. Jadi mencatat penurunan nilai wajar dari investasi hutang ada loss on impairment di debit dan unrealized holding gain or loss
equity juga di debit sebesar totalnya 40.000, loss on impairment-nya 30.000, unrealized holding gain or loss-nya sebesar 10.000. Kemudian di kredit ada allowance for impaired debt investment sebesar 30.000 dan fair value adjustment sebesar 10.000. Untuk menutup keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akun ekuitas, jurnalnya adalah di debit ada accumulated other comprehensive income sebesar 10.000 dan di kredit ada unrealized gain or loss equity sebesar 10.000. Statement of financial position, di aset ada debt investment sebesar 960.000 euro didapat dari 1 juta euro dikurang 20.000 euro dikurang lagi 10.000 euro. Kemudian di equity-nya ada accumulated other comprehensive loss rugi sebesar 10.000 euro. Kemudian ada interest revenue sebesar 35.000 euro. Jadi ruginya loss on impairment-nya sebesar 30.000 euro. Kemudian ada recycling adjustment. Perusahaan dapat menampilkan komponen pendapatan komprehensif dengan dua cara, dalam laporan laba rugi gabungan dan komprehensif atau dalam laba rugi komprehensif terpisah yang diawali dengan laba bersih. Recycling adjustment dibutuhkan saat sebuah perusahaan ingin melakukan akun realized gain or loss pada laporan laba rugi sebagai bagian dari income dan akun unrealized gain or loss sebagai bagian dari other comprehensive income. Itu ada dua metode. Yang pertama single period metode. Ini digunakan ketika perusahaan ingin membuktikan adanya keuntungan atau kerugian yang terjadi serta saldo dan bunga yang didapatkan atas penjualan surat berharga yang dimiliki dan atas transaksi yang terjadi dalam suatu tahun, sehingga dengan mudah mengetahui asal-usul perubahan saldo ekuitas di akhir tahun. Kemudian ada multi-period method, ketika sebuah perusahaan menjual sekuritas sepanjang tahun, perhitungan ganda dari realisasi keuntungan atau kerugian dalam pendapatan komprehensif dapat terjadi. Ini hasil perhitungan ganda ketika sebuah perusahaan melaporkan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi secara komprehensif lainnya, pendapatan pada periode sebelumnya, dan melaporkan keuntungan atau kerugian ini sebagai bagian dari pendapatan bersih di periode saat ini. Kemudian ada transfer between categories. Mentransfer investasi dari satu kategori ke kategori lainnya harus terjadi hanya jika model bisnis untuk mengelola perubahan investasi atau sering disebut dengan reklasifikasi. IASB mengharapkan perubahan seperti itu jarang terjadi. Perusahaan memperhitungkan transfer secara prospektif pada awal periode akuntansi, setelahnya perubahan model bisnis. Jadi sebagai ilustrasinya diasumsikan bahwa British Sky Broadcasting Group memiliki portofolio investasi hutang yang diklasifikasikan sebagai perdagangan, yaitu hutang investasi tidak dimiliki untuk dikumpulkan, tetapi untuk dikelola, mendapatkan keuntungan dari tingkat perubahan bunga. Akibatnya, ini memperhitungkan investasi pada nilai wajar. Pada bulan Desember tanggal 31, British Sky memiliki saldo berikut terkait dengan sekuritas ini. Jadi ada debt investment sebesar 1.200.000 euro dan fair value adjustment-nya sebesar 120.000 euro. Jadi carrying value-nya itu sebesar 1.325.000 euro. Sebagai bagian dari proses perencanaan strategis yang diselesaikan pada kuartal keempat 2018, manajemen British Sky memutuskan untuk beralih dari strategi sebelumnya.
yang membutuhkan manajemen aktif pada strategi yang dimiliki untuk menagih investasi hutang ini. British Sky membuat jurnal berikut untuk mereklasifikasi sekuritas ini dalam koleksi yang dipegang klasifikasi. Oleh karena itu, pada tanggal 1 Januari 2019, investasi hutang tersebut dinyatakan sebesar nilai wajar. Namun pada periode berikutnya, Sky British akan menghitungkan investasi di biaya perolehan diamortisasi. Suku bunga efektif yang digunakan dalam model biaya perolehan diamortisasi adalah kurs yang digunakan untuk mendiskontokan arus kas masa depan ke nilai wajar utang British Sky. Jadi investasinya tadi ada sebesar 1.325 didapat dari 1.200 euro ditambah dengan fair value adjustment-nya 125.000 pada tanggal 1 Januari 2019. Jadi jurnalnya pada tanggal 1 Januari 2019 ada di debit ada debt investment sebesar 125.000 dan di kredit ada fair value adjustment sebesar 125.000. Berikutnya ada contoh soal serta pembahasannya. Exercise 16 unit 5 akan membahas tentang conversion of bonds. Jadi Spus menerbitkan 3 juta euro dari 10%. 10 tahun obligasi konversi pada tanggal 1 April 2019. Pada 98% obligasi tersebut bertanggal 1 April 2019. Dengan hutang bunga 1 April dan 1 Oktober. Diskon obligasi diamortisasi setelah setengah tahun menggunakan efektif metode bunga. Nilai bersih sekarang dari obligasi tanpa fitur konversi yang didiskontokan sebesar 12%. Itu merupakan kurs pasarnya. Adalah sebesar 2.655.888 euro. Pada tanggal 1 April 2020, 1 juta euro dari obligasi ini telah dikonversi menjadi 30.000 saham dengan nilai nominal sebesar 20 euro saham biasa atau saham ordinary. Bunga yang masih harus dibayar tunai pada saat konversi. Nah, yang A ini siapkan jurnal untuk mencatat penerbitan obligasi konversi pada tanggal 1 April 2019. Nah, jadi cash-nya itu didebit sebesar 2.940.000.000 euro. Didapat dari 3 juta euro dikali 98%. Dan ada bonds payable dan share premium conversion equity di kredit. Jadi bonds payable-nya itu sebesar 2.655.888 ini didapat dari soal yang nilai bersih tersebut. Dan share premium conversion equity-nya itu didapat dari 2.940.000.000 euro dikurang dengan 2.655.888. Nah, yang B-nya itu buat jurnal untuk mencatat beban bunga pada 1 Oktober 2019. Jadi di sini ada interest expense di debit sebesar 159.353. Itu didapat dari 2.655.888 euro tadi dikali dengan 12% dibagi dengan 2 karena dia setengah tahun. Dan bonds payable dan cash-nya itu di kredit. Bonds payable-nya itu sebesar 9.353 euro. Cash-nya itu sebesar 150.000 euro. Didapat dari 3 juta euro dikali 10% per 2. Yang C itu siapkan entry untuk mencatat konversi pada 1 April 2020. Ini digunakan menggunakan metode nilai buku atau book value.
Nah, interest expense-nya itu di debit sebesar 159.914. Itu didapat dari 2.655.888 euro ditambah 9.353 euro dikali dengan 12% dan dibagi 2. Bonds payable dan cash di kredit. Bonds payable-nya itu sebesar 9.914. Ini didapat dari cash ditambah dengan interest expense-nya. Cash-nya itu dapat dari 3 juta euro dikali 10% dan dibagi 2. Selanjutnya ada exercise 16.13. Pada tanggal 1 Januari 2018, Sang LTD memberikan 10.000 opsi kepada eksekutif utama. Setiap opsi memungkinkan eksekutif untuk membeli satu saham dari saham biasa senilai $5 Hongkong, Sang dengan harga $20 Hongkong per sahamnya. Terus opsi tersebut dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 2 tahun mulai dari 1 Januari 2020. Jika penerima hibah masih dipekerjakan oleh perusahaan pada saat pelaksanaan, pada tanggal pemberian, saham Sang diperdagangkan pada $25 Hongkong per sahamnya. Dan modal penetapan harga opsi nilai wajar menentukan total kompensasi menjadi $450.000 Hongkong. Pada 1 Mei 2020, 9.000 opsi dieksekusi ketika harga pasar saham Sang sebesar $30.000 per saham. Opsi yang tersisa berakhir pada 2020 karena eksekutif memutuskan untuk tidak menggunakan opsi mereka. Instruksinya, persiapkan entry jurnal yang diperlukan terkait dengan rencana opsi saham untuk tahun 2018 hingga 2022. Pada 1 Januari 2018 itu nggak ada jurnalnya. Total biaya kompensasinya itu sebesar $450.000. Tanggal 31 Desember 2018 ada jurnal kompensasi expense di debit sebesar $225.000 dan share optionnya di kredit sebesar $225.000. Itu didapat dari $450.000 dikali dengan 1/2. Lalu pada tanggal 31 Desember 2019 sama jurnalnya kompensasi expense di debit sebesar 225 dan share option di kredit sebesar 225.000. Lalu pada tanggal 1 Mei 2020 jurnalnya itu ada cash di debit sebesar 180.000, itu didapat dari 9.000 dikali dengan $20. Terus ada share option di debit sebesar 405.000, itu didapat dari 450.000 dikali dengan 9.000 lalu dibagi dengan 10.000. Terus ada share capital ordinary di kredit sebesar 45.000, itu dari 9.000 dikali dengan $5. Share premium ordinary-nya di kredit sebesar 540 yang merupakan selisih dari cash ditambah share option dikurang dengan share capital ordinary. Terus pada tanggal 1 Januari 2022 jurnalnya itu ada share option sebesar 45.000. Lalu ada share premium expired share option di kredit sebesar 45.000. Itu didapat dari 450.000 dikurang dengan 405.000.
Soal berikutnya ada exercise 16.28. Jadi Brooks Incorporated baru-baru ini membeli Donovan Corporate, sebuah perusahaan pengecatan rumah di Midwestern yang besar. Salah satu syarat merger adalah jika pendapatan Donovan untuk tahun 2020 adalah $110.000 atau lebih dari 10.000 saham tambahan akan dikeluarkan kepada pemegang saham Donovan pada tahun 2021. Pendapatan Donovan untuk tahun 2019 adalah $125.000. Instruksi yang pertama, apakah saham kontingen harus dipertimbangkan dalam perhitungan laba per saham 2019 Brooks? Jawabannya adalah saham kontingensi harus direfleksikan dalam laba per saham dilusian karena tingkat pendapatan saat ini sedang diperoleh. Lalu soal yang kedua, asumsikan fakta yang sama kecuali bahwa 10.000 saham bergantung pada pencapaian laba bersih Donovan sebesar $130.000 pada tahun 2020. Apakah saham kontingensi harus dipertimbangkan dalam perhitungan laba per saham Brooks pada tahun 2019? Jawabannya, karena tingkat pendapatan saat ini tidak tercapai, maka saham kontingensi tidak dimasukkan dalam perhitungan laba per saham dilusian. Kemudian ada P16.5. Meng Group sedang mempersiapkan laporan keuangan komparatif untuk laporan tahunan kepada pemegang sahamnya untuk tahun fiskal yang berakhir pada 31 Mei 2019 dan 31 Mei 2020. Pendapatan dari operasi yang dilanjutkan untuk setiap tahun masing-masingnya adalah 1.800.000 yen dan 2.500.000 yen. Dalam kedua tahun tersebut, perusahaan mengeluarkan 10% beban bunga atas hutang 2.400.000 yen. Sebuah kewajiban yang mensyaratkan pembayaran hanya bunga selama 5 tahun. Pada tahun 2020, perusahaan mengalami kerugian dari operasi yang dihentikan setelah dikurangi pajak sebesar 360.000 yen. Perusahaan menggunakan tarif pajak efektif sebesar 40% untuk pajak penghasilan. Struktur pemodalan Meng Group pada tanggal 1 Juni 2019 terdiri dari 1 juta saham biasa beredar dan 20.000 saham dengan nilai nominal 50 yen, 6% saham preferen kumulatif, dan tidak ada tunggakan dividen preferensi. Perusahaan tidak menerbitkan sekuritas, opsi, atau waran yang dapat dikonversi. Pada 1 Oktober 2018, Meng menjual 500.000 saham biasa tambahan dengan harga 20 yen per sahamnya. Meng membagikan 20% dividen saham atas saham biasa yang beredar pada tanggal 1 Januari 2019. Pada Desember 2019, Meng dapat menjual 800.000 saham biasa tambahan dengan harga per sahamnya 22 yen. Ini adalah satu-satunya transaksi saham biasa yang terjadi selama 2 tahun fiskal. Pembahasannya yang pertama itu identifikasi apakah struktur modal di Meng Group merupakan struktur modal yang sederhana atau kompleks, dan jelaskan alasannya. Melton Corporation memiliki struktur modal yang sederhana karena tidak memiliki sekuritas yang berpotensi dilutif. Kemudian yang B, tentukan rata-rata tertimbang saham biasa yang akan digunakan pada Meng Group dalam menghitung laba per saham untuk tahun buku yang berakhir 31 Mei 2019 dan 31 Mei 2020. Di 31 Mei 2019, beginning balance-nya pada tanggal 1 Juni sampai 1 Oktober ada share outstanding sebesar 1.000
1 juta, dan restatement sebesar 1,20. Fraction of year-nya ada 4 bulan. Jadi weighted share-nya sebesar 400.000. Kemudian issue share pada tanggal 1 Oktober sampai 1 Januari itu share outstanding-nya ada 1.500 saham. Restatement-nya 1,20. Terus fraction of year-nya sebesar ada 3 bulan. Jadi weighted shares-nya totalnya 450.000 yen. Kemudian 20% stok dividen pada tanggal 1 Januari sampai 31 Mei. Share outstanding-nya ada sebesar 1.800.000 saham. Itu didapat dari 1.500.000 ditambah dengan 1.500.000 dikali 20%. Jadi totalnya 1.500.000 ditambah dengan 300, jadi 1.800.000 saham. Kemudian fraction of year-nya ada 5 bulan. Jadi total weighted shares-nya sebesar 750.000 yen. Total weighted average number of share outstanding-nya jadi sebesar 1.600.000 yen. Yang kedua itu pada tanggal 31 Mei 2020. Jadi di sini ada beginning balance-nya pada tanggal 1 Juni sampai 1 Desember 2020. Dia mempunyai shares outstanding-nya sebesar 1.800.000 yen. Dia nggak punya restatement-nya dan dia itu selama 6 bulan, selama 1 tahunnya. Maka weighted shares-nya itu sebesar 900.000. Dan isu share-nya itu pada tanggal 1 Desember hingga 31 Mei sebesar 2.600.000 shares outstanding. Dia juga nggak punya restatement pada isu share-nya selama 6 bulan di 1 tahun. Maka dia mempunyai 1.300.000 yen. Maka kalau di total atau dijumlahkan dari 900.000 yen ditambah 1.300.000 yen sebesar 2.200.000 yen shares outstanding-nya. Yang C, mempersiapkan dalam bentuk yang baik. Laporan laba rugi komparatif dimulai dengan pendapatan dari operasi untuk Meng Group untuk tahun fiskal yang berakhir pada 31 Mei 2019 dan 31 Mei 2020. Pernyataan ini akan dimasukkan dalam laporan tahunan Meng dan harus menampilkan yang sesuai presentasi laba per saham. Meng Group Comparative Income Statement for fiscal year ended Mei 31, 2019 dan 2020. Jadi, income from operation pada tahun 2019 itu sebesar 1.800.000 yen dan 2020 itu sebesar 2.500.000 yen. Interest expense-nya itu sebesar 240.000 pada tahun 2019 dan 2020. Interest expense-nya itu sama didapat dari 2.400.000 yen dikali 10%. Income before tax-nya itu pengurangan dari income from operation dikurang interest expense. Pada tahun 2019 didapat sebesar 1.560.000 yen dan pada tahun 2020 itu didapat sebesar 2.260.000 yen. Income tax-nya itu sebesar 624.000 pada tahun 2019 didapat dari 1.560.000 dikali 40%. Dan pada tahun 2020 itu sebesar 940 didapat dari 2.260.000 dikali dengan 40%. Atau bisa dibilang rumusnya income before tax dikali dengan tax-nya. Terus di sini ada income before extraordinary loss
net income tax. Jadi pada tahun 2019 itu dia nggak ada income before extraordinary-nya, dan pada tahun 2020 itu dia sebesar 360.000, tapi dia sifatnya mengurangi gitu. Maka net income yang didapat pada tahun 2019 itu sebesar 936.000 yen, dan pada tahun 2020 itu sebesar 1.356.000. Terus selanjutnya ada untuk menghitung earning per share-nya untuk 2019 sama 2020. Yang pertama ada income before extraordinary loss. Untuk 2019 itu 0,55 yen, dan 2020 sebesar 0,59 yen. Untuk 2019 itu didapat dari 936.000 yen dikurang dengan 60.000 yen, lalu dibagi dengan 1.600, 1.600.000. Untuk yang 2020 itu didapat dari 1.356.000 yen dikurang dengan 60.000 yen, lalu dibagi dengan 2.200. Untuk selanjutnya ada extraordinary loss, dan 2019 itu 0, dan untuk 2020-nya itu sebesar 0,16 yen. Itu didapat dari 360.000 yen dibagi dengan 2.200, 2.200.000. Lalu untuk net income-nya berarti untuk 2019 itu 0,55 yen karena nggak ada extraordinary loss-nya. Untuk 2020 sebesar 0,43, itu karena terdapat kerugian, jadi 0,59 dikurang dengan 0,16. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.